Kenapa Cendana dan Anteknya begitu kepanasan dengan pemerintah? Ternyata ada kepentingan besar mereka di Pertamina yang bakal diguncang Jokowi beserta dua jagoannya, Erick Thohir dan Ahok. Sebentar lagi, dua kilang Pertamina akan selesai dirampungkan yang akan memukul telak geng Cendana hingga Cikeas. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit. Yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Pantas oposisi makin gila. Strategi besar Jokowi di Pertamina hapus impor BBM. Entah apa yang merasuki barisan oposisi pemerintah saat pandemi COVID-19 seperti saat ini masih saja ingin mengguncang pemerintah. Mulai dari provokasi lockdown yang dimentahkan, lalu berlanjut isu kebangkitan PKI, hingga beredar seminar-seminar bertajuk pemberhentian presiden. Apalagi pada hari ini yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, isu PKI semakin kencang dipanaskan. Bahkan mereka menyebut Dirut TVRI baru sebagai antek PKI yang disusupkan. Tentu saja ini hanya propaganda oposisi untuk membakar kemarahan massa. Ormas seperti FPI pasti dengan senang hati menyambar isu PKI yang beredar. Padahal FPI sendiri lahir jauh setelah adanya PKI. Aneh rasanya kalau mereka menyimpan dendam. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah yang bersinggungan dengan PKI saja tak sefrontal itu menghadapi isu PKI. Jangan-jangan ormas FPI dan HTI hanya boneka elit yang menyokong isu PKI. Seperti tulisan saya sebelumnya, di mana antek-antek Cendana seperti Tengku Zul, Fadlizon, Haikal Hasan, serta alumni PA selalu memprovokasi isu PKI. Bahkan dengan percaya diri Partai Berkarya mengamini kalau bendera dan atribut PKI bisa dibuat sendiri lalu dibakar. Kenapa Cendana dan anteknya begitu kepanasan dengan pemerintah? Ternyata ada kepentingan besar mereka di Pertamina yang bakal diguncang Jokowi beserta dua jagoannya, Erick Thohir dan Ahok. Sebentar lagi, dua kilang Pertamina akan selesai dirampungkan yang akan memukul telak geng Cendana hingga Cikeas. Meski Petral dibubarkan, tapi mafia migas masih bercokol yang memang berkaitan erat dengan dua gurita tersebut. Makanya, kebencian pada Jokowi sudah berada di ubun-ubun. Seperti dilansir dari sindonews.com, langkah PT Pertamina yang tengah berupaya membangun dua kilang minyak yang ada di Bontang dan Tuban diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak pada 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan kapasitas kilang yang sudah ada seperti di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Hidayat mengungkapkan, pada tahun 2019, Indonesia masih mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 24,7 juta kiloliter atau 33%. Sementara, produksi BBM dari kilang dalam negeri sebanyak 50,9 juta kiloliter atau 67%. Berdasarkan prognosa suplai dan demand BBM tahun 2020 sampai 2026, Indonesia akan terbebas dari impor BBM pada tahun 2026. Ketika seluruh kilang-kilang tadi rampung dibangun. Saat itu, produksi diperkirakan 87,4 juta kiloliter. Sementara kebutuhan atau demand mencapai 85,1 juta kiloliter, kata Hidayat. Hidayat memaparkan, pemerintah menyusun prognosa kebutuhan BBM ini dengan asumsi kenaikan permintaan sebesar 3,16% per tahun. Prognosa ini berdasarkan ketersediaan data yang ada dan proyek-proyek kilang yang sedang dibangun dan akan selesai tahun berapa, serta berapa besar produksinya dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, papar Hidayat. Perlahan tapi pasti, Jokowi bekerja setulus hati mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Setelah Petral dibubarkan, saham mayoritas Freeport diambil alih, Yayasan Super Semar diakuisisi, kasus lama Jiwasraya, Asabri, hingga migas diusut, kini impor BBM hendak dianguskan. Makanya, oposisi semakin gila dan tak karuan menghembuskan isu untuk menjatuhkan pemerintah.
Sebagai rakyat, apalagi pendukungnya, kita berharap dan berdoa agar Jokowi bisa melalui ini semua. Sejatinya, oposisi sedang menunggu nasib sial bangsa ini terjadi seperti di Amerika. Bagaimana isu rasis di sana menjadi pemantik kerusuhan besar yang mengguncang negara. Musuh negara saat ini juga tak peduli berapa banyak nyawa yang melayang jika kerusuhan terjadi karena di pikirannya bagaimana menyelamatkan uang mereka. Hingga kini, oposisi sedang mencari-cari pemantik untuk memancing kerusuhan skala besar. Tapi, Jokowi bukanlah Donald Trump dan rakyat Indonesia tidak sedang dalam kondisi frustasi dengan pemimpinnya. Selama kita solid dan percaya penuh, kerusuhan 98 yang mereka idamkan tak akan pernah terwujud. Tuhan masih menyayangi rakyat Indonesia. Makanya, dia menjadikan Jokowi presiden 2 periode untuk membalikan keadaan. Dari bangsa yang terjajah sejak Orba berlanjut era Cikeas menjadi bangsa yang mandiri dan disegani. Semoga negara ini segera keluar dari pandemi dan menang melawan musuh dalam selimut yang selalu menggerogoti bangsa. Ternyata, ada kepentingan besar mereka di Pertamina yang bakal diguncang Jokowi beserta 2 jagoannya, Erick Thohir dan Ahok. Sebentar lagi, 2 kilang Pertamina akan selesai dirampungkan yang akan memukul telak geng cendana hingga Cikeas. Meski Petral dibubarkan, tapi mafia migas masih bercokol yang memang berkaitan erat dengan 2 gurita tersebut. Makanya, kebencian pada Jokowi sudah berada di ubun-ubun. Seperti dilansir dari sindornews.com, langkah PT Pertamina yang tengah berupaya membangun 2 kilang minyak yang ada di Bontang dan Tuban diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak pada 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan kapasitas kilang yang sudah ada, seperti di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Hidayat mengungkapkan, pada tahun 2019, Indonesia masih mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 24,7 juta kiloliter atau 33%. Sementara, produksi BBM dari kilang dalam negeri sebanyak 50,9 juta kiloliter atau 67%. Berdasarkan prognosa supply dan demand BBM tahun 2020 sampai 2026, Indonesia akan terbebas dari impor BBM pada tahun 2026 ketika seluruh kilang-kilang tadi rampung dibangun. Saat itu, produksi diperkirakan 87,4 juta kiloliter. Sementara kebutuhan atau demand mencapai 85,1 juta kiloliter, kata Hidayat. Hidayat memaparkan, pemerintah menyusun prognosa kebutuhan BBM ini dengan asumsi kenaikan permintaan sebesar 3,16% per tahun. Prognosa ini berdasarkan ketersediaan data yang ada dan proyek-proyek kilang yang sedang dibangun dan akan selesai tahun berapa, serta berapa besar produksinya dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, papar Hidayat. Perlahan tapi pasti, Jokowi bekerja setulus hati mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Setelah Petral dibubarkan, saham mayoritas Freeport diambil alih, Yayasan Super Semar diakuisisi, kasus lama Jiwasraya, Asabri, hingga migas diusut, kini impor BBM hendak dianguskan. Makanya, oposisi semakin gila dan tak karuan menghembuskan isu untuk menjatuhkan pemerintah. Sebagai rakyat, apalagi pendukungnya, kita berharap dan berdoa agar Jokowi bisa melalui ini semua. Sejatinya, oposisi sedang menunggu nasib sial bangsa ini terjadi seperti di Amerika. Bagaimana isu rasis di sana menjadi pemantik kerusuhan besar yang mengguncang negara. Musuh negara saat ini juga tak peduli berapa banyak nyawa yang melayang jika kerusuhan terjadi karena di pikirannya bagaimana menyelamatkan uang mereka. Hingga kini, oposisi sedang mencari-cari pemantik untuk memancing kerusuhan skala besar. Tapi, Jokowi bukanlah Donald Trump dan rakyat Indonesia tidak sedang dalam kondisi frustasi dengan pemimpinnya. Selama kita solid dan percaya penuh, kerusuhan 98 yang mereka idamkan tak akan pernah terwujud. Tuhan masih menyayangi rakyat Indonesia. Makanya, dia menjadikan Jokowi presiden 2 periode untuk membalikan keadaan. Dari bangsa yang terjajah sejak Orba berlanjut era Cikeas menjadi bangsa yang mandiri dan disegani.
Semoga negara ini segera keluar dari pandemi dan menang melawan musuh dalam selimut yang selalu menggerogoti bangsa.